Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta semua keluarga. Hari ini tanggal 1 November 22 pada jam 9 lebih saya melakukan aktivitas berolahraga dengan menggunakan media halaman, dimana teman-teman semua tahu bahwasanya ketika kita mempunyai suatu halaman, baik itu luas ataupun sempit, saya pikir tidaklah akan menjadi suatu kendala. Nah, pada narasi video kali ini saya berbagi pengalaman berolahraga dengan menggunakan media yang ada di rumah seperti tempat duduk yang terbuat dari beton. Nah, inilah halaman yang saya punya, sekiranya tidak terlalu luas, namun sebelum mengacu ke gerakan kira-kira apa yang cocok dilakukan pada media seperti ini, salah satu beberapa gerakan senam yang sangat ringan sebenarnya. Sebentar saya akan coba peragakan. Namun yang paling penting teman-teman, ketika kita melihat halaman rumah seperti ini, ataupun teman-teman pastilah mempunyai suatu halaman mungkin dengan penataan kebun bunga dan lain sebagainya. Pertama, saya melihat dari segi kesehatan, dalam artian segi rohaninya. Ketika bangun pagi melihat halaman seperti sekarang ini, semogalah menjadi suatu kenyamanan. Dan selanjutnya mari kita gunakan media tersebut untuk kesehatan jasmani. Berbagi pengalaman pada video-video di channel YouTube yang saya sangat sederhana, yang sering juga saya post dan selalu saya menarasikan seperti itu, bahwasanya channel ini adalah channel sangat sederhana. Nah, sekarang saya akan kembali ke poin narasi media dulu. Ini teman-teman saya tunjukkan tadi, saya taruh dua tempat duduk yang terbuat dari beton. Sengaja saya ambil arealnya sedikit tidak full dengan matahari, sebab jam 9 karena cuacanya cukup terang, sehingga di halaman besar itu cukup panas apa yang saya tunjukkan tadi. Sekarang saya akan ambil di tempat yang sedikit teduh, walaupun dalam bentuk kebunnya tidak terlalu wah, hanya pohon-pohon yang sederhana saja. Sekarang kita mulai ke arah poin. Ambillah salah satu contoh, kita hanya memerlukan areal sekitar 2 meter. Diambil posisi seperti yang saya peragakan ini, jinjitkan kaki di atas tanah, yaitu tetap dengan ujung kaki. Lakukan gerakan sedikit angkatan seperti peragaan sekarang ini. Tidaklah full angkatan daripada pinggang pinggul termasuk paha itu tidak full ke atas. Teman-teman bisa rasakan dengan durasi sekian saja, biasanya kalau belum terbiasa akan terasa pegal. Napas juga akan kita cukup lumayan diperlukan napas ketika bergerak seperti tadi. Nah, selanjutnya ambil posisi seperti sekarang, yang hanya bedanya dengan cara menambahkan tenaga pada kedua tangan, baik di tangan kanan ataupun kiri, atau istilah saya gimana lah tekniknya teman-teman menyalurkan tenaga pada tangan kanan dan kiri. Selanjutnya di saat melakukan tekanan dan juga mengangkat atau menjauhkan dada daripada posisi tempat duduk tersebut, selalu ditambahkan tenaga. Nah, kapanlah kita mengeluarkan atau mengembuskan napas untuk yang tadi kita salurkan? Sekarang tergantung di saat, sebaiknya di saat tangan kita sudah lurus di atas tempat duduk tadi, baru kita keluarkan. Selanjutnya gerakan ini adalah gerakan saya tunjukkan dengan posisi sekarang. Nah, itu otomatis akan pegal sekali teman-teman. Kalau yang belum pernah melakukan atau praktek, ketika dalam hitungan 10 saja sudah cukup lumayan, jangankan 10, 5 kali saja. Perhatikan ujung kaki tetap menjinjit keduanya. Saat bergerak seperti sekarang ini, yang lebih aktif adalah posisi di paha kaki kanan. Nah, ini gayanya dengan cara menurun menambahkan tenaga, dan selanjutnya juga ke atas. Sekarang balik kita, yang posisi kaki ataupun paha kiri yang kita tekan dengan bantuan memegang daripada tempat duduk ini, akan paling tidak kita merasa terbantu lah, ada suatu keringan yang kita bisa rasakan. Nah, kalau kita hitung, kalau saya sendiri walaupun sudah terbiasa dengan hitungan 10 kali,
baik dengan tekanan di paha kanan ataupun paha kiri 10 kali sudah cukup terasa sekali. Saya tunjukkan dengan tangan sekarang ini, artinya otot-otot ataupun napas yang kita gunakan saat itu cukup lumayan. Selanjutnya kembali kita bisa gunakan untuk melonggarkan pernapasan. Teman-teman bisa melakukan tekanan kembali seperti gerakan awal tadi. Ketika bergerak akan lebih lambat, itu akan lebih bagus. Nah, ini posisinya saya rubah sekarang, jadi kelihatannya gambar terlalu banyak sinar sehingga ada istilahnya blur. Sekarang saya pindahkan kamera dengan posisi yang sama, tekanlah ke tempat duduk tersebut, artinya pinggiran tempat duduk. Dengan catatan tetap di ujung kaki, tumit kanan dan kiri itu selalu berada di atas tanah. Nah, sekarang giliran kita ambil variasi saja. Nah, tadi saya ulang lagi dengan gerakan tekanan sedikit saja. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut narasi untuk gerak-geraknya, semua yang saya peragakan atau berbagi pengalaman terhadap teman-teman kerabat semua pada channel YouTube yang sangat sederhana ini itu adalah merupakan suatu saringan ataupun pilihan. Saya dekatkan kamera dikit ini untuk memperlihatkan paha kanan menjadi tekanan, dan sebaliknya sekarang adalah posisi tetap di posisi paha kanan, hanya gambar kamera yang saya lakukan alihan. Gerakan ini adalah gerakan sama, saya duplikat tadi dan juga diputar dengan gerakan sedikit lambat supaya jelas dalam saya menarasikan gerakan tersebut. Kembali ke poin, gerakan-gerakan yang saya berbagi pengalaman terhadap teman-teman, kelihatannya memang semua senam kalau tidak kita praktekkan itu sepele ataupun mudah. Namun kalaupun itu dicoba ya cukup akan menguras tenaga, termasuk juga membuat suasana atau otot pada pelatihan tersebut menjadi pegal. Sekarang juga ini gerakannya cukup benar-benar memerlukan tenaga. Kalau kita tidak tahan dengan gerakan hanya 10 kali atau 5 kali saja udah terasa pegal. Nah, saya berharap ketika teman-teman ingin mencoba ataupun mempraktekkan gerakan dari awal sampai di detik 7 menit ini, ketika akan merasakan sakit baik di paha kanan ataupun kiri dan juga napas cukup lumayan terkuras, sebaiknya kita istirahat sebentar dan akhirnya kita lakukan kembali. Nah, janganlah putus asa, jangan berhenti di saat seperti apa yang saya narasikan tadi di depan. Selanjutnya kita bisa ambil juga atau kita gunakan tempat duduk dari beton ini melakukan push up. Nah, push up sekarang ya teman-teman banyak sih yang di YouTube bisa perhatikan, banyak teman-teman YouTuber yang memberikan teknik ataupun push up sesuai dengan cara dan gayanya masing-masing. Lakukan silih berganti. Nah, kenapa kita tambahkan posisi kaki di 90 derajat dan satu kaki lagi lurus, seperti apa yang saya sering narasikan pada video-video senam sebelumnya. Dalam keadaan senam ini sangat berfungsi nanti pakem ataupun posisi salah satu kaki lurus dan salah satu kaki berbeda 90 derajat. Di siapapun atau kaki yang manapun ditaruh pada keadaan 90 derajat, tenaga dan juga otot-otot di sanalah akan menjadi suatu kontribusi menjadi ketahanan dalam melakukan gerakan selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa melakukan penekanan dengan cara masing-masing. Saya pikir ketika ada keinginan, ada niat, dan juga ada rasa semangat yang ditimbulkan ketika melihat halaman, melihat tempat duduk dan sebagainya, itu digunakan sebagai media. Nah, sebenarnya memang secara teori kebetulan saya juga pengeksekusinya, artinya dari segi teori dan prakteknya saya langsung lakukan. Untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya tidak mempunyai bayangan ataupun pikiran pandangan terhadap berolahraga di rumah dengan media apa yang saya sampaikan hari ini menggunakan tempat duduk yang terbuat dari beton, ya paling tidak teman-teman harus mengkonsepkan misi dulu. Artinya begini, teman-teman harus berpikiran ketika melihat halaman apakah itu luas ataupun sempit, yang penting kita senang. Jadi tumbuhkan atau ilhami, jiwai bahwa kita berada di tempat tersebut adalah tenang. Seperti sekarang di tempat saya ini kan tidak terlalu luas dan juga bunga-bunga dan pohonannya tidak begitu warna-warni dan sebagainya. Namun saat saya bangun pagi, apalagi habis kena mendung, di suasana pada rumput tersebut sedikit kelihatannya basah-basah dan hijau,
menjadi suatu daya tarik bagi pikiran saya ketika akan melakukan suatu aktivitas berolahraga. Dan juga metode teman-teman, metode yang perlu disiapkan juga. Kalaupun kita mempunyai keinginan, hasrat, dan juga niatan untuk melakukan berolahraga di halaman, kalau tidak ada metode yang seperti saya adalah dengan durasi waktu 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit, artinya masing-masing waktu tersebut kita bisa gunakan, apakah kita melaksanakan olahraga 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit. Itu semuanya tergantung dari situasi dan kondisi aktivitas di hari itu. Dan video-video yang sebelumnya mungkin 2 atau 3 hari yang lalu kita post, masih ada acara jam 10 ya, saya berusaha untuk melakukan olahraga, melaksanakan gerakan sekitar 10 menit cukup. Setelah kondisi merasa panas dan akhirnya kita mengasuh sebentar, setelah itu mandi dan baru melakukan aktivitas apakah rapat dan juga kegiatan yang lainnya. Itulah metode yang kita maksud. Nah, kembali sekarang ke gerakan narasi ini. Ini lagi teman-teman, ini cukup lumayan. Jadi walaupun paha tidak terlalu seperti teman-teman yang datang ke gym, namun dengan bergerak seperti yang telah lewat itu cukup menguras tenaga dan juga otot akan menjadi pegal. Kita bisa melakukan gerakan apapun seperti kita lari sebagainya. Nah, kalau dari awal teman-teman perhatikan, saya berolahraga di rumah dengan metode waktu terkadang 5 menit, 10 menit, 15 menit, ataupun kalau punya waktu lebih dari itu ya tidak masalah, tapi paling tidak itulah yang saya konsepkan, minimal 5 menit, 10 ataupun 15. Tapi semua hal tersebut kita bisa lakukan secara rutinitas, kalaupun tidak pagi mungkin sore, ataupun menjelang malam sedikit 5 menit seperti gerak-gerakan tadi. Nah teman-teman, dengan durasi waktu 10 menit atau 11 menit sekarang ini saya lihat pada HP sudah cukup membuat suasana tubuh saya akan menjadi panas. Gerak-gerakan tadi saya ulang, saya review, ataupun kan gerakan tadi itu dengan menekan, dengan menjinjitkan kaki seperti posisi yang saya lakukan sekarang ini. Itulah yang membuat suasana tubuh kita cepat menjadi panas. Nah, sekarang lagi dengan posisi seperti peragaan tadi itu, dengan mengangkat salah satu kaki di atas tanah dan yang satu lagi untuk menjaga keseimbangan, silahkan untuk tapak kaki salah satunya itu adalah sepenuhnya bertumpu di tanah dan sebaliknya juga, dan posisi manapun dia akan menjinjit itu kita taruh ujung kaki di atas tanah. Dan hanya sekian menit saja. Nah, ini teman-teman perhatikan tadi ketika saya bangun itu kelihatannya sedikit payah, bukan sedikit lagi, dia juga cukup lumayan. Sebenarnya dalam keadaan seperti sekarang ini bergerak hanya segitu dan juga di tempat, saya punya power dan juga otot sudah terasa letih sekali. Nah, saya tambahkan sekarang ketika masih ada waktu, pada akhirnya semua gerakan dilakukan di depan tadi mengacu ke gabungan gerak ini nanti. Sekarang kita tunjukkan, saya peragakan kembali gerakan hanya lembut ataupun sifatnya santai, ya, lemah gemulai seperti sekarang nih. Kalau teman-teman perhatikan ya cukup, ini saya tunjukkan posisi kaki yang manapun itu ditekuk ketika bertahan sekian detik saja itu sudah cukup lumayan. Nah, saya tunjukkan dengan tangan kiri ketika kita akan beralih dari posisi kiri ke beralih posisi kanan, itu menjadi suatu tekukan yang sangat efektif baik saya rasakan. Nah, ketika itu bangun diluruskan, itu yang kita maksud, akan dicondongkan ke depan, belum sepenuhnya sampai di depan, akhirnya kita balikkan badan. Gerakan ini kelihatannya santai, akan tetapi cukuplah untuk membuat otot-otot kita baik di lutut kanan dan lutut kiri itu menjadi pegal. Tadi adalah teorinya secara patah-patah, sekarang kita praktekkan secara langsungnya. Gerakan ini adalah gerakan pelannya dulu. Jadi alurnya pertama, ya teman-teman kita bisa perhatikan gerakan patah-patahnya, dan selanjutnya setelah merasa hafal dan sebagainya baru kita lakukan gerakan jinjitan. Jadi kita santai saja, tangan tidak usah bertenaga, tapi semua tenaga power itu secara otomatis akan disalurkan oleh tubuh sendiri di otot-otot, baik itu di paha kanan, kiri, dan juga di pinggul. Nah, saya ambil posisi yang lain biar lebih luas dalam tayangan pengambilan gambar. Ini gerak-gerakannya masih turun.
Nah, setiap patahan tersebut adalah perubahan gerak. Setiap perubahan gerak itu ada patahnya, itu dia. Nah sekarang kalau kita langsungkan gerakannya menjadi satu kesatuan, seperti ini alurnya dia. Namun kalau pakemnya belum kita dapatkan, jadi kelihatannya sepertinya tidak ada artinya gerakannya. Dengan durasi waktu 15 menit saya sudah perhatikan pada video HP saya, sebenarnya kaki saya sudah benar-benar cukup pegal napas juga. Ini saya tunjukkan sudah keluar keringat. Dan minta maaf sebelumnya sekali lagi teman-teman, dan sering sekali saya dalam memberikan narasi habis melakukan gerakan terobosan atau posisional senam tadi, saya berusaha untuk membuka baju, artinya untuk mengaktualisasikan, memperlihatkan bahwasanya dengan bergerak sekian menit saja melakukan gerakan seperti pakem-pakem tadi itu sudah cukup lumayan. Nah, seusia saya yang sekarang sudah 60 tahun, dengan tujuan berolahraga durasi waktu 5-10-15 menit tersebut adalah untuk mempertahankan suhu tubuh kita biar tetap stabil, dan paling penting lagi supaya dapat saja tubuh berkeringat melalui suatu pelaksanaan aktivitas berolahraga. Nah, teknik seperti sekarang, setelah kita melakukan gerakan senam tadi, usahakanlah bergerak seperti sekarang. Ditarik napas sedikit saja dari bawah pusat tahan dada, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan dengan menjulurkan tangan. Artinya panas tubuh yang kita bentuk, yang kita gali dari awal senam-senam tadi, dengan sekarang kita menjinjirkan kaki, berhenti sebentar, selanjutnya melakukan terobos seperti tadi, itu akan menambah suhu tubuh kita tetap menjadi panas, artinya mendorong tubuh kita secara kontinuitas atau itu tetap bergerak. Saya tunjukkan lebih dekat pada kamera, sudah mulai basah, hanya durasi yang sangat singkat saya perhatikan, dan biasanya lagi 2 menit setelah kita mengasuh buka baju, apa yang teman-teman perhatikan, nah, itu akan lebih banyak sekali keluar keringatnya. Nah, saya udah pindah tempat sekarang di tempat duduk. Udah apa yang saya sampaikan tadi, dengan mengasuh 2 menit saja sudah kelihatan pada muka itu keringat keluar, dan juga pada dada, lengan kanan, lengan kiri. Nah teman-teman, semoga dapat menangkap poin dari tadi. Saya ulang, coba saya review lagi, karena di belakang saya tambahkan beberapa foto-foto yang sehingga panjang video ini menjadi 21 menit 30 detik. Saya tambahkan beberapa foto sikap-sikap ataupun gaya pakem yang membuat suasana suhu tubuh kita tetap menjadi panas saat melakukan gerakan seperti tadi. Gerakan salah satu kaki lurus dan juga salah satu membentuk 90 derajat ini cukup menguras tenaga, membuat suasana pegal, dan juga otot-otot akan terus berkolaborasi dengan organ-organ yang lainnya. Itulah yang memunculkan gerakan antara otot satu mendorong dengan otot yang lain, sehingga jantung otomatis akan bekerja lebih cepat lagi, memberikan pompaan darah ke seluruh tubuh, sehingga perpaduan dari seluruh otot-otot kita bergerak walaupun di tempat. Dan dengan gerakan itu saja, menurut pengalaman saya, sudah cukuplah akan membuat suasana suhu tubuh kita menjadi panas. Ujung-ujungnya tentu kita berharap berkeringat. Nah teman-teman, ketika berbicara usia lanjut dan kita melakukan aktivitas berolahraga, memang ada 2 pilihan. Terkadang juga teman-teman tidak sedikit ingin berolahraga di usia lanjut, walaupun body, maaf saja, mungkin kegemukan atau sifatnya kurus dan sebagainya. Ada yang mempunyai prinsip berolahraga di usia lanjut adalah mengembalikan bentuk badan ataupun tubuh seperti usia muda. Nah itu saya pikir sah-sah saja. Apakah dari kegemukan dan akhirnya di saat muda ataupun bujang melihat body gede dan sebagainya, ada keinginan berolahraga untuk memotivasi diri supaya kembali ke semula. Kalaupun itu tercapai, ya kita sah-sah saja. Tapi bagi saya begini teman-teman, nah, kalaupun kita tidak bisa atau mendapatkan sesuai dengan harapan di saat bodi kita seandainya gemuk di usia-usia sudah tua, dan akhirnya melakukan gerakan olahraga baik itu ke gym, aerobik ataupun olahraga yang lain, seandainya tidak tercapai hal tersebut, saya harapnya hal tersebut tidak mematahkan atau menurunkan keinginan kita untuk berolahraga. Marilah kita rubah mindset kita, cara berpikir,
walaupun tidak kembali ataupun terbentuk tubuh seperti apa yang diinginkan tadi, paling tidak dalam berolahraga di usia lanjut kita dapat bergerak mengelastistaskan otot-otot dari organ satu ke organ yang lainnya, sehingga yang akhirnya kita berharap supaya tubuh kita tetap bisa keluar keringat. Dengan demikian tentu harapan kita semoga lah dalam keadaan sehat-sehat. Nah teman-teman, kalaupun saya melakukan menunjukkan gerakan seperti sekarang, ini suatu kebetulan saja. Saya memang cita-citakan atau saya rangkai gerak-gerakan ini dari bujang. Nah di usia 60 tahun sekarang baru saya dapatkan hasilnya. Dan sebagai akhir sesian video ini, tidak lupa selalu saya menyampaikan ucapan minta maaf sebesar-besarnya karena usia lanjut 60 tahun, walaupun dengan memperagakan seperti sekarang di sosial media tidaklah bermaksud untuk memamerkan tubuh dan sebagainya, karena atas permintaan teman-teman tidak satu dua yang meminta agar setiap saya melakukan olahraga sebaiknya tidak menggunakan uniform, terutama baju, agar lebih kelihatan otot-otot ataupun keringat yang keluar dari gerak-gerakan yang saya bawakan atau peragakan tersebut. Dan sekali lagi teman-teman, walaupun tidak sama gerakannya seperti saya, teman-teman bisa menciptakan senam-senam yang lainnya. Selamat beraktivitas, salam rahayu, terima kasih.